Bu, pertama saya yang nanya, bu, iya maju berapa kali, bu, yang Ira deh yang tanya, kakak saya maju ke dekat kursi di belakang nenek itu, bu, bu, berapa kali bu, nggak dijawab, bu. Makin takut dong ya. Jangan-jangan itu bukan orang. Kita bertiga, udah kita jalan tangga aja. Udah bertiga langsung. Udah lihat dulu mukanya. Oh iya. Mukanya rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton, masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Masih edisi spesial di Cipanas. Kali ini sudah ada dua narasumber. Kebetulan dia punya kisah, nggak kebetulan ya sebenarnya, emang ini kisah nyata. Selama menjalani liburan di kota Bandung, di mana hotel yang buat menginap itu ternyata berbau mistis. Biar makin nggak penasaran, langsung saja saya kenalin sama narasumbernya. Halo Bunda. Halo. Terima kasih sudah mengizinkan tim Alur Kehidupan buat main-main nih ke rumah Bunda nih di Cipanas. Sama-sama. Sebelumnya boleh kenalin dulu, boleh sapa dulu kawan-kawan Alur Kehidupan. Halo, nama saya lengkapnya Jamila Hapsari dan ini adik saya. Oh, jadi ini maaf nih sebelumnya, ini ibu kembar ya? Iya. Oh, kembar. Kembar. Oke Bu, untuk cerita mistis pengalaman di sebuah hotel di Bandung itu detailnya seperti apa sih Bu? Ya tadinya mah kami dapat kabar. Pertamanya sebelum dapat kabar itu saya sempat bermimpi. Mimpinya itu datanglah pokoknya keluarga saya dan keluarga adik saya Risa, lagi kumpul sama ibunya juga yang udah almarhum. Tapi ibunya tuh dalam mimpi tuh, ayo kita jalan-jalan katanya, ngajak jalan. Pokoknya jalan kemana nggak tahu. Dalam mimpi tuh udah pada naik mobil, tapi serasa saya tuh naik mobil tuh cepet, langsung kayak terbang gitu. Udah aja saya tuh. Nah nggak lama saya bangun pagi, ingat kok mimpi apa malam. Ada kabar dari adik saya namanya Risa. Nah itu dia telepon saya, katanya, Bunda, kita liburan, mau ikut nggak ke Bandung, katanya. Kabarin ya Bunda Mia sama Bunda Engrai, katanya. Oh iya, kemana? Ke Bandung. Iya asik, kita kan udah pada seneng nih. Mau diajak liburan ya, berawal dari mimpi sebenarnya ya. Tapi ternyata ditelepon kok kayak mimpi. Kemarin diajak jalan-jalan. Tahu sekarang diajak jalan. Nah di situ udah siap-siap ya, katanya Bunda, nanti kita dari Jakarta jemput Bunda bawa mobil, katanya 2. Nah kalau Bunda Enggra kan udah mobil sendiri, katanya, jadi kita konvoy ke Bandung. Iya ya udah. Di situ jam berapa, sore apa pagi itu datang jemput kami semua. Udah pada kumpul sih, udah pada siap. Udah siap-siap ya, udah siap juga, jalan.
ditelepon, mau ikut nggak ke Bandung, mau dia kan seneng kalau jalan tuh. Ya udah, dia sama anaknya, anaknya itu ada 3 ikut semua, saya anak 2 ikut, terus kakak juga bawa anak 1 cucu dia mah. Nah udah, kita kumpul di sini, langsung ke Bandung naik mobil bareng-bareng, dijemput sama Dirisa sama almarhum suaminya tuh. Udah kita ke Bandung, ya di perjalanan ya udah bercanda-canda, pokoknya seneng-seneng deh. Menuju hotel apa dia udah pesen duluan suaminya, hotel. Nah di sana sampai kita foto-fotoan dulu, ya udah foto-fotoan, yang ngeliat-liat lah pokoknya. Bunda katanya udah ada kamar ya masing-masing. Bunda Mila kamarnya 1, Bunda Mia 1, Bunda Ingrai 1, terus ada pembantu, pokoknya jadi 4 kamar apa. Tapi aku di atas katanya Bunda, karena di atas itu yang VIP-nya, jadi paling atas banget katanya gitu. Oh iya, udah pada istirahat katanya. Udah, kita udah foto-foto tuh, istirahat deh di dalam itu. Tapi Bunda nanti kalau malam ke atas ya, temenin aku ngobrol-ngobrol katanya. Oh iya, masih kangen katanya kan, pengen kita ngobrol-ngobrol sambil main lah. Udah kita sore istirahat, udah pada makan, ke atas lah kita bertiga tuh, yuk ke kamar saudara yang paling kamar atas. saudara ke atas. Ya udah kita ke atas, di sana udah ketemu kangen, biasa Lepas kangen ya, ngobrol, bercanda ya, ngakak lah, ketawa sampai kenceng-kenceng ya kan. Cerita macem-macem lah, ngalor ngidul ke sini ke sana, nggak kerasa kan. Nostalgia biasanya ya kalau udah ngumpul keluarga seperti itu. Iya, pokoknya ya seneng lah, bahagia, sambil makan-makan sambil cerita ya kan. Udah gitu ya ngajak main-main apalah nih, sambil main sambil cerita. Tahu-tahu udah jam berapa, jam 11 kita tuh lupa waktu. Kita takut loh Dirisa mau turunnya, soalnya jauh kan, kita kamarnya di bawah lantai 1, ini kan paling atas. Lantai 4 ya kalau nggak salah, apa 5, pokoknya paling atas lah. 1, 2, 3, 4, 5, iya kita 5. Nah di situ udah cerita, bentar lagi katanya, bentar lagi. Masih kangen ya ternyata. Masih kangen, belum boleh turun. Akhirnya ya lupa, kita kan cerita lagi, ketawa lagi. Udah cerita ketawa, tapi kan malam serem juga, udah malam kita nih. Udah malam katanya, kita ke bawah ya enggak, bilang deh. Saat itu bisa digambarin nggak sih suasana di hotel itu rame atau mungkin pas musim liburan? Sepi. Oh, sepi juga. Kita naik aja ya, kita waktu naik aja ke atas aja nggak ada orang satu pun. Kita ngeliwatin lift sih kalau naiknya. Tangga aja. Enggak, kita lewat lift dulu kalau naiknya. Oh, naiknya lewat lift. Capek juga ya kalau dari lantai 1 ke 4. Suasana ngelihat tangga. Kan ngelihat mana ke sana gelap, ke lorong itu tuh, kamar yang itu tuh serem juga sih. Jadi dari awal sampai hotel itu juga emang suasananya itu udah suasana yang sepi dan yang emangnya kayak kosong gitu ya. Iya, udah nggak enak lah suasananya. Cuman kita kalau dibawa kan rame, jadi rada nggak takut. Iya, cuman udah naik ke atasnya rada merinding juga sih ya kita. Ini ngegendot aja, takut jalan loh, kan sempat mau ke lift tuh jalan, jadi dia ketakutan aja. Jadi nah udah pas itu kita
ngobrol lama, udah bercanda ini itu. Tahu-tahu udah jam 12. Turun apa naik kita? Naik turun. Turun udah jam 12 kita pulang. Mau tidur jadi oh ya udah. Akhirnya diizinin buat ke bawah. Iya bunda. Udah serem dari udah malam tuh jam 12:30. Ya udah bunda. Udah kita pamitan sama suaminya sama ini. Bawah deh tuh dianterin sampai pintu doang. Sepi, turun kan jam berapa tuh? Selain emang hotelnya sepi juga emang karena udah dini hari juga Bu Iya, ya mungkin. udah 12:30. Nah udah kita turun bertiga jalan santai. Udah jalan kita naik lift apa turun tangga? Naik lift aja, yang satu pada mau turun, yang ini mau naik lift aja deh, naik lift biar cepet, maksudnya biar kalau naik tangga kan rada serem tuh. Dan capek juga karena harus turun berapa lantai. Capek sih nggak apa-apa, cuman seremnya itu Takut. turunnya ya merinding juga kan malam-malam. Nah udah itu udah sambil tarik-tarik pengen yang satu lift, yang satu, tapi kita mau ke lift tuh kayak gimana sih bertiga, yang satu udah susah di gini-gini nggak ngebuka-buka liftnya. Ya udah deh kita turun tangga aja, udah kita turun tangga tuh liwat lah itu ke lorong lagi melihat sepi. Jadi akhirnya diputusin nggak naik lift ke bawahnya itu. Enggak, jadi pada turun tangga aja deh, susah namanya ketakutan ya kita, jadi perasaan mau gitu lift aja susah. Ya udah deh, Mana tiga-tiganya perempuan semua ya. ya tambah lama kan kita gituin lift, tambah kelamaan kita udah ketakutan kan, makanya Ke tangga. udah lari ke tangga, udah cepet turun melihat suasananya sepi banget, makin ini bertiga nih makin rapet-rapetan, megang kakak saya yang ini megang juga. Akhirnya ketemulah yang tingkat 3. Nah ketemu tingkat 3, nah itu yuk ada orang yuk. Kalau yuk itu dalam bahasa Palembang, saya kan keluarga Palembang nih, jadi dipanggilnya Ayu, kakak tuh yuk, itu ada orang. Udah rada lega kita, Alhamdulillah lega ada orang rada kan. lega. Pas itu ya udah tanya lantai 1 yang mana, lewat mana lantai 1. Udah saya yang nanya nih, pas turun ini kan tangga, nah di sini tangga, di sini kursi, sini nenek tapi dia lagi baca buku. Di situ kakeknya lagi baca buku juga. Yang nenek rambutnya putih, yang kakek rambutnya putih, pakai baju kaos putih, kayak putih semua, Serba putih. tapi berbentuk kaos. Nah di situ Bu, pertama saya yang nanya, Bu, iya maju berapa kali, Bu, yang Ira deh yang tanya. Kakak saya maju ke dekat kursi di belakang nenek itu. Bu, Bu, berapa kali Bu? Nggak dijawab. Bu, Makin takut dong ya. jangan-jangan itu bukan orang. Kita bertiga, udah kita jalan tangga aja. Udah bertiga langsung. Ya, lihat dulu mukanya. Oh iya. Penasaran akhirnya saking dipanggil nggak nyaut, dideketin juga nggak ada respon. Nah, itu. Tapi kenapa mukanya kelihatan Nggak kelihatan dari samping. gitu? Terus ketika ngintip-ngintip lihat mukanya, Ya itu Tambah kita takut lari. lah, tambah Itu bukan orang, kayaknya orang ini. itu mah bukan. bisa digambarin nggak seperti apa sih sosok dari penglihatan ibu ini, mukanya atau Ya mukanya tuh kayak nenek-nenek aja, yang satu kayak kakek-kakek. Tapi lihat jidatnya juga, kelihatan jidatnya, cuman muka rata? dari samping itu orangnya apa? Nggak ada mata. Nggak ada mata, nggak ada bibir. Rata gitu aja. Iya, putih. Itu. Putih. Rambutnya putih. Ya, Orang. udah kita turun lagi, takut. Aku yang ngajak lari. Tapi sebenarnya ketika pertama kali ngelihat kakek-kakek dan nenek-nenek itu sebenarnya agak janggal juga ya. Iya. Harusnya kan karena Emang bikin udah dini hari ini ngapain nih?
Kita udah curiga kok ada nenek-nenek duduk di tengah malam begini. Iya nggak mungkin kata aku itu nggak mungkin orang. Apa dia istirahat nggak bisa tidur, apa dia pengen duduk-duduk nyantai ya. Masa kata aku masa jam segini udah jam Kita sempet istirahat, sempet ngomong berdebat juga. Iya tapi kan itu mungkin ini kali apa namanya itu, dia memang istirahat apa pengen lagi cari baca buku malam-malam kali gitu. Nggak mungkin, yang Kak Adek nih bilang masa jam segini katanya. Mukanya aja nggak kelihatan nggak bilang. Mukanya kayak rata gitu, bibirnya aja nggak kelihatan. Serem banget ngeliatnya. Merinding deh pokoknya. Tapi dari belakang dia herannya pada pakai baju putih-putih, kaos putih, ya. Yang kakeknya juga pakai celana pendek tapi putih, kayak orang bener lah. Tapi ngelihat penasaran, dilihat lagi dari samping, nggak taunya rata langsung itu mah bertiga langsung ini narik langsung sampai mau jatuh itu. Turun tangga mau jatuh sambil takut. Saking takutnya pasti. Udah turun tangganya 2 kali. Beloknya gitu. Ya karena itu di lantai 3 ya posisi jadi, itu ya. Di sini kita turun nih, udah nanya-nanya, nggak tahu nggak dijawab-jawab, ngelihat mukanya. Pas ngelihat mukanya udah rata, udah kita tuh mulai curiga, turun ke sini, turun lagi sampai gerubak-gerubuk gitu, sampai ada yang di bawah. Sampai pokoknya kalau ada orang kali orang bengong, karena nggak ada orang sepi, ya udah kita aja yang berisik bertiga tuh. Bikin gaduh ya karena saking takutnya. Lah orang jam 1:30 masa ada orang ngobrol, kata aku nggak mungkin. Makanya lari itu mah. Sampai jam 1 lah kita ngomong-ngomong tuh, sampai jam 1, yang hampir jam 1:30 juga kita baru ke bawah ya Mia. Nah di situ di bawah kita udah mencar masing-masing cari kamar. Yang satu saya gedor anak saya, yang kakak gedor suaminya, sampai pengen cepet dibuka, takut ngikutin. Padahal dia mungkin santai aja duduk di atas itu. Nah, kita yang ketakutan masuk kamar tuh, udah masuk kamar saking takut, sampai mau ini juga ketakut saya, sampai langsung selimutan itu deket anak saya, setel merotal biar nggak nggak bayang-bayang, takut. Bayang mukanya itu rata. Yang muka rata tadi ya. Seremnya di situ. Gimana sih, lampunya juga remang-remang gitu, jadi sepi, senyap gitu deh pokoknya, sepi. Nggak ada orang, cuma dia berdua ya. Iya. Nah kita penasaran, Merinding pokoknya. disangka kita sih orang yang nginep aja gitu, yang di hotel. Nah, sangka kita tamu. Tahu. Malam-malam gini ngapain? Pakai nyantai, pakai baca Quran kan nggak mungkin. Jam 1:30. Terus akhirnya gimana Bu? Udah kita nggak bisa tidur kan tuh, ketakutan, minta di setelin merotal, ya udah di setelin, meremin tuh mata saya. Dipaksa ya. Di meremin sampai nggak bisa merem juga, akhirnya lama-kelamaan tau tiduran ya udah. Bangun besok paginya, pas waktunya besok pagi ya kita kan pada ngumpul tuh, pada mau makan. Jam 9-an ngumpul ke bawah, yuk pada makan katanya semua. Nah udah, ini kita ngomong-ngomong, Pada cerita. coba kita tanya tuh sama ininya orang bawah, apa ada orang itu yang nginep di lantai 3 gitu. Ternyata nggak ada. Ditanya sama Akhirnya beneran nanya ke kakak petugas hotel. saya yang nanya ke resepsionis, ini apa empangannya ya, katanya malam tuh di lantai 3 apa ada yang nginep, katanya. Ada itu, soalnya ada yang duduk, kakek sama nenek, kata. Oh iya emang ada, kata resepsionisnya, ngebohong kali, nggak tahu supaya nggak takut kali kita. Emang ada, katanya. Iya, yang punya hotelnya, katanya gitu. Itu yang punya hotelnya Bu.
info dari yang ditanya. Ya udah dia jawabnya cuman begitu aja. Ya udah kita masih penasaran. Cerita lah kita sambil makan tuh sama ini di Risa. Malam kita ketakutan lari ke bawah tahu. Di Risa adik malah cekikikan ketawain kita bertiga. Masa katanya ada apa emang? Masa ada kakek-kakek tengah malam sama nenek-nenek? Masa kata adik saya. Bener nggak percaya. Sampai kita ngelihat mukanya disangka orang apa manusia bener, nggak taunya mukanya rata. Kita sampai serem lari-lari di situ sampai cara sampai gerubak-gerubuk deh. Malah ketawa adik saya. Iya yang bunda katanya. Iya takut banget malam tuh. Iya kali jangan-jangan yang punya hotelnya kali katanya. Bilang sih udah meninggal. Nanya tapi bukan ke resepsionisnya, kita nanya ke siapa gitu pokoknya, ke petugas lain. Petugas lain yang punya hotel ini udah meninggal. Nah di situ kita baru berarti itu kemarin tuh kakek sama nenek tuh berarti yang ininya yang punya bisa jadi kemungkinan pantesan mukanya nggak kelihatan kayak manusia. Nah di situ kita langsung untung nggak nginep lagi di situ. Jadi hanya semalam aja nginep di situ. Langsung pulang ya cerita pokoknya serem. Berarti serem ya kata itu, kita nggak bakal nginep situ lagi deh katanya. Serem banget ceritanya di situ. Ada kakek sama nenek, berarti nenek sama kakeknya itu di situ penunggu ya, penunggu hotel tersebut. Aduh Bu, ceritanya bikin merinding banget nih. Semoga saya nggak ngalamin hal yang serupa sama Ibu ya. Ini pengalaman Ibu yang pertama atau masih untuk banyak di hotel lagi sih. Kalau di ini di tempat-tempat lain juga banyak. Kalau di hotel baru yang di pertama hotel, kali itu ya. Baru kali ini. Semoga nggak ngalamin lagi Bu ya. Ya terima kasih. Baik Bu, terima kasih sudah mengizinkan tim Alur Kehidupan untuk berkunjung ke rumah Ibu. Terima kasih juga udah berbagi cerita mistisnya buat kawan-kawan Alur Kehidupan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.